terkait integritas. Alhamdulillah kita sudah melewati yang kemarin, WPK yang sama juga eh, di area integritas. Hari ini izinkan saya untuk menyampaikan materi dasar tentang anti korupsi. Izin yang terhormat kepada Kepala KPK NL Jakarta 3 Ibu Rina, teman-teman pengawas, teman-teman jabatan fungsional, terima kasih atas kehadirannya. Di 40 atau 30 menit nanti kita akan berdiskusi, saling sharing tentang isu anti korupsi. Mungkin sering ya kita mendengar sosialisasi terkait hal ini, atau mungkin kita sering mendengar pemaparan tentang ini. Jadi nanti kita akan mengambil sisi-sisi lain tentang itu. Baik, silahkan share screen, Mbak Dian. Bapak Ibu semua, materi dasar anti korupsi sebenarnya banyak. Tetapi mungkin pada siang hari ini kita akan membatasi beberapa segmen saja. Nanti yang akan kami bahas adalah mengenai korupsi itu sendiri, dari sisi hukum seperti apa, kemudian 30 delik tentang korupsi yang dibagi menjadi 7 kelompok seperti apa, dan kemudian yang terakhir nanti kita juga akan membahas dengan perbedaan antara gratifikasi, suap, dan pemerasan. Nanti dikembangkan dengan uang pelicin. Silahkan. Baik, ini adalah materi dasar dari konten anti korupsi. Yaitu sebenarnya ada dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, pengertian, delik pidana, dan lain-lainnya sampai dengan referensi role model dan pengukuran tingkat korupsi. Kita langsung menuju slide yang kedua, yaitu apa itu korupsi. Korupsi ini berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah corrupt. Corrupt itu artinya buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina atau memfitnah. Hal-hal yang kurang bagus lah artinya korupsi. Sedangkan menurut hukum di Indonesia, nah ini mohon kita garis bawahi di sini, yang dinamakan korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara, garis miring perekonomian negara. Jadi sekarang ditambahi di keuangan negara dan perekonomian negara. Jadi bisa korporasi, bisa korupsi. Pegawai negeri bisa korupsi. Yang lain bisa korupsi. Lebih luas daripada pengertian yang lalu di secara hukum di Indonesia. Lalu apa faktor-faktor penyebab korupsi dan teori-teori tentang korupsi apa? Menurut Jack Bollon, faktor penyebab korupsi itu ada 4, yaitu keserakahan atau greed, kemudian kesempatan, opportunity, kebutuhan atau needs, yang terakhir adalah pengungkapan, expose. Keserakahan, kita mungkin karena jiwa serakah sehingga seorang pejabat atau seorang pegawai atau seorang yang mempunyai kewenangan akhirnya menyalahgunakan kewenangannya. Itu tidak terjadi apabila tidak ada kesempatan. Nah, karena kesempatan kemudian terjadilah hal itu. Tapi di sisi lain ada juga orang yang korupsi karena kebutuhan, karena lapar, sehingga dia harus korupsi. Ada juga. Ada juga korupsi yang karena eksposurnya, pengungkapannya kurang, misalnya. Banyak kok yang korupsi nggak ketangkep. Nah, itu akhirnya mendorong orang lain untuk korupsi. Next. Di sini ada teori 3 faktor yang mempengaruhi terhadap fraud atau kecurangan, yaitu faktor kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Kesempatan seperti tadi, opportunity itu kemudian ada niat, ada motivasi mencari kesempatan. Kemudian kalau sudah terjadi, dirasionalisasi. Rasionalisasi ini pembenaran.
wah ini nggak apa-apa kok, cuman sekedar uang terima kasih. Ini nggak apa-apa, cuman sekedar pertemanan dan lain sebagainya. Ketiga faktor ini memiliki derajat yang sama. Jadi saling-saling sama-sama mempengaruhi. Karena ada kesempatan menimbulkan motivasi dan kemudian dirasionalisasi. Ada motivasi mencari kesempatan dan dia dirasionalisasi. Kemudian rasionalisasi itu menyebabkan dia mencari kesempatan dan mempunyai motivasi. Next. Bapak Ibu semua, di dalam Undang-Undang pidana tindak pidana korupsi yang terakhir ini dirumuskan di nomor 20 tahun 2001 ya. Itu ada 30 delik. Nanti kita mungkin ada sesi khusus untuk membahas 30 delik supaya kita bisa mengetahui apa-apa yang ada di situ, delik-delik korupsi. Nah, dari 30 jenis delik itu dibedakan menjadi 7 kelompok, yakni korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, kemudian suap menyuap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Jadi kelompoknya seperti itu. Next. Slide berikutnya mungkin. Ya. Bapak Ibu semua, adanya korupsi karena integritas yang tidak terjaga, serta tidak ada mungkin implementasi nilai-nilai anti korupsi yang belum diimplementasikan dengan baik. Lalu apakah itu integritas? Integritas itu adalah sebenarnya lebih kepada masuk antara belief ya, keyakinan yang akhirnya menghasilkan behavior, menghasilkan tingkah laku ya. Jadi integritas itu menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari yang merujuk pada norma dan aturan sesuai dengan kebenaran nurani. Titik poinnya di nurani. Jadi memang ada orang yang konsisten antara ucapan dan keyakinan, tapi tidak merujuk pada norma atau kebenaran nurani, ya bukan integritas. Jadi integritas ini utuh, itu konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari yang merujuk pada norma dan aturan sesuai dengan kebenaran nurani. Ini ya, kami garis bawahi. Silakan, next. Apa nilai-nilai anti korupsi? KPK merilis 9 nilai integritas yang bisa mencegah terjadinya tindak korupsi. Kalau kita mempunyai 9 nilai ini, Masya Allah, akan menjadi orang yang luar biasa. Yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nah, saya ulangi ya, ini jujur, orangnya jujur. Sudah jujur, peduli lagi. Banyak orang jujur yang nggak peduli sama, dia jujur tapi nggak peduli sama lingkungan. Tidak ada care. Ah, terserahlah, bukan saya ini. Ada juga orang yang, walaupun jujur itu ada nilai utama sebenarnya. Kemudian mandiri. Dengan kemandirian dia akhirnya kan bisa terhindar dari tindakan-tindakan yang menyebabkan dia harus korupsi atau dan lain sebagainya. Disiplin. Disiplin ini mematuhi rule yang ada. Disiplin. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu bahwa kewajiban moral untuk melakukan sesuatu atas sesuatu yang terjadi di bawah tanggungan dia. Kerja keras, tidak malas, dia kerja keras, bekerja, sederhana, sederhana, berani untuk mengambil langkah yang mungkin bagi sebagian orang lain tidak populer, dan adil. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Next. Referensi pengukuran tingkat korupsi itu ada beberapa. Yang pertama adalah Indeks Persepsi Korupsi atau IPK. Ini diukur oleh International
transparansi ya. Ini mengukur persepsi korupsi sebuah negara. Jadi ini internasional. Dan ini menjadi ukuran internasional bagi para investor untuk berinvestasi di suatu negara. Jadi kalau ada IPK-nya rendah, maka sebenarnya merugikan bagi dampak ekonomi karena para investor mungkin enggan untuk investasi kepada negara dengan indeks persepsi korupsi yang rendah. Jadi ini semakin tinggi nilainya semakin bagus. Semakin rendah nilainya berarti korupsinya semakin tinggi. Yang kedua adalah survei penilaian integritas atau SPI. Ini mengukur persepsi korupsi atas kementerian lembaga Pemda. Jadi kita pernah kan kita survei SPI, itu SPI dari sisi kita. Ada SPI dari sisi stakeholder. Nah, kemarin dari data itu karena ada apa namanya sedikit kontradiksi dari sisi kita, dari pegawai lembaga menyatakan itu tidak masalah, tapi di sisi stakeholder ternyata menyampaikan itu adalah kuning, merah atau bermasalah. Yang kedua adalah indeks perilaku anti korupsi. Ini adalah mengukur pemahaman masyarakat atas persepsi anti korupsi. Permisivitas mereka, apakah mereka masih permisif dengan korupsi dan lain sebagainya, seperti itu. Kayaknya ada yang kelewat, Mbak Dian, yaitu mengenai perbedaan antara gratifikasi, suap, dan korupsi. Di slide. Ya. Bapak Ibu semua, dari 30 delik di dalam Undang-Undang Tipikor yang dikelompokkan menjadi 7 tadi itu sebenarnya bermuara pada ini. Gratifikasi, pemerasan, dan suap. Kami akan sampaikan perbedaannya. Apa gratifikasi itu? Gratifikasi itu bersifat non-transaksional, tidak ada kesepakatan. Tanam budi, misalnya saya seorang pejabat, sering jalan-jalan atau lari-lari atau main bulu tangkis. Kemudian ada seorang vendor, kemudian melihat saya, terus kemudian salaman, ngobrol-ngobrol, dia menraktir saya, menraktir ini, kemudian beri hadiah. Tidak ada kesempatan, tidak ada transaksional. Namun akhirnya nanti ditagih di belakangan. Tiba-tiba dia mempunyai kepentingan untuk mengurus izin sama saya. Nah akhirnya mau tak mau, wah ini nih yang kemarin orangnya baik sekali kok. Mau tak mau ya akhirnya saya jadi benturan kepentingan di diri saya tidak netral lagi. Karena orang ini baik, akhirnya saya berikan excuse atau saya berikan suatu perbedaan layanan. Bahkan mungkin saya melanggar aturan. Kalau pemerasan ini transaksional, di mana niat jahatnya pada peminta. Pada misalnya saya pejabat, kemudian saya memberikan syarat apabila Anda mau ini, maka Anda harus bayar sekian. Jadi transaksional. Kadang-kadang si pemberi ini dalam posisi nggak berdaya. Ini kalau ada kasus begini, biasanya kalau bisa membuktikan bahwa dia diperas, itu pemberi tidak dijatuhi hukuman. Yang dijatuhi hukum si pemeras. Yang terakhir adalah suap. Suap ini transaksional. Niat jahat ada di awal pada pemberi, tapi bisa juga akhirnya si penerima itu mempunyai niat jahat dengan menerimanya yang nantinya akan melanggar aturan dalam memberikan layanan. Kalau ini nanti yang dijatuhi hukuman dua-duanya, suap penyuap baik pemberi maupun penerima. Sebenarnya ada juga yang disebut dengan uang pelicin. Kalau uang pelicin lebih keren sebenarnya, karena tidak ada yang dilanggar. Tidak ada yang dilanggar. Misalnya saya ngurus apa gitu ya, syarat-syarat saya lengkap, sesuai SOP, bahkan juga mempercepat lebih cepat dari SOP kan bagus itu. Dengan saya memberikan uang, saya berharap pelayanan saya akan dicepatkan. Tidak ada yang dilanggar. Ini uang pelicin. Uang pelicin ini bisa masuk ke dalam gratifikasi. Ke slide berikutnya, yang terakhir setelah persepsi itu, next. Kita melihat berapa, ini, siapakah 10 negara
dengan indeks korupsi terbaik tahun 2022. Denmark itu 90 poin, Finlandia 87 poin, Selandia Baru 87, Norwegia 84, Singapura 83, Swedia 83, Swiss 82, Belanda 82. Bahkan di Finlandia dan Denmark dan Selandia Baru ini di sana itu negaranya benar-benar anti korupsi. Dengan bersihnya mereka membuat negaranya makmur. Bahkan ada satu hal yang menurut saya agak luar biasa, di mana anak sekolah di sana itu sekolahnya cukup 4-5 jam. Dan dia boleh memilih pelajaran apa yang disukai. Nah, sehingga waktu dengan keluarga lebih banyak. Lalu bagaimana Indonesia? Indonesia ini pada tahun 2022 peringkat kita adalah 96 dengan poin 38. Bapak Ibu semua, ini yang saya sampaikan di sesi ini, materi ini. Kita tadi menggarisbawahi tentang apa itu integritas, kemudian apa itu korupsi, pengertiannya di mata hukum, kemudian kita menggarisbawahi juga tentang sekarang kita berada di mana sih? Indonesia berada di apa? Di peringkat 96 dengan 38 poin. Dan juga ada materi yang nanti kita bisa lebih bahas lagi, yaitu tentang gratifikasi, pemerasan, suap dan menyuap, yang nanti mungkin di lain kesempatan kita akan bedah 30 delik yang bisa menjerat pegawai negeri atau ASN atau yang lainnya untuk dikenai delik korupsi. Mungkin demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Silakan yang ada bertanya mungkin. Bapak Ibu semua. Boleh bertanya Pak. Silakan. Terima kasih Pak Agus. Selamat atas presentasinya sehingga kami bisa mendapatkan masukan. Selama ini Terima kan kasih Pak Rocky. cenderung kan yang menjadi permasalahan atau dikategorikan gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan adalah kita sebagai pihak yang diberi, Pak Agus. Ya. Kita sebagai pihak yang diberi, kita sebagai pihak yang menerima jasa atau bantuan tersebut. Nah, pertanyaan saya bagaimana kalau sebaliknya, Pak Agus? Seperti contoh kami, kebetulan di Seksi Piutang Negara, tugas dan aktivitas kami sehari-hari itu dalam melaksanakan contohnya penyitaan maupun survei lapangan. Terkadang kita tuh membutuhkan bantuan pihak ketiga untuk contohnya Pak, kita ke lapangan karena kita kan tidak tahu lokasi objek di mana, kita ke lapangan, kemudian kita bertemu dengan pihak pemerintah desa setempat, kemudian ada masyarakat desa setempat yang kita minta bantuan tolong untuk menunjukkan lokasinya. Sementara kalau kita di daerah Pak, itu lokasinya itu jauh Pak. Nah kemudian kalau praktek dari kami Pak, seperti biasanya kami semacam memberikan uang terima kasih kepada mereka karena sudah membantu kita, ya kayak semacam uang rokok gitu loh Pak Agus. Jadi mungkin buat makan siang dia sama ganti waktunya dia sudah kita gunakan karena kita kan kalau ke lokasi kan jauh banget tuh Pak. Jadi kita memberikan semacam apresiasi dalam bentuk uang kepada mereka atas jasa bantuan yang mereka terima, yang mereka berikan kepada kami sehingga kerjaan kami terselesaikan dengan baik. Nah, pertanyaan saya, bagaimana apa kategori itu masih diperkenankan atau tidak boleh atau bagaimana Pak? Karena terus terang kalau praktik di lapangan itu sangat 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 kami lakukan Pak. Terima kasih Pak Agus atas masukan dan pencerahannya. Baik, terima kasih. Memang ini saya secara cerita aja ya, cerita. Kemarin kan saya naik gokar ya. Sebelumnya terima kasih Pak Rocky atas atensinya.
Itu saya tanya dari mana nih Pak? Saya dari Paca ya Pak, karena Paca Kementerian Keuangan kan. Tanya, dari Paca ya Pak? Oh enggak, saya dari DJKN. Ngapain di sini Paca Pak? Saya sedang diklat dari pelopor, yaitu untuk koperasi. Untuk korupsi ya, koperasi. Untuk korupsi. Nah, langsung dia nyambut, wah gimana ini Pak? Kok sekarang korupsi masih banyak bla 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 bla, susah segala macam, dan kebetulan ini lain nilai kita ngobrol lah, banyak kasus ngobrol sepanjang ngobrol. Saya pas waktu ngejar mau ke WPK itu. Nah, kemudian akhir kata saya tanya, Leh, seandainya Leh ada di antrian yang panjang, sedang ngurus apalah KTP atau sedang jauh-jauh beli McD atau beli KFC, antrian panjang. Tiba-tiba ada petugas yang datang salaman sama Anda, terus mari Pak, Bapak enggak usah antri, langsung langsung ke depan. Perasaannya senang atau enggak? Wah, senang sekali Bapak. Nah, itulah. Masih seperti itu kita mempunyai budaya yang memang tidak bisa kita hindarkan. Sama kasus tadi, Pak Rocky sedang melakukan mungkin di lapangan segala macam. Eh, Kalau tidak ada uang rokoknya dan tanda kutip, kalau tidak ada uang makannya, tidak jadi itu pekerjaan. Kita jadinya malah pekerjaan menjadi dua, ngurusin pekerjaan sama ngurusi mereka supaya kerja. Nah, lalu bagaimana sikap kita? Yang pertama, tentu kita berupaya. Pekerjaan harus tetap jalan, kita upayakan itu bisa dilembagakan dalam koridor yang benar. Misalnya kita menyiapkan anggaran untuk itu. Misalnya kita anggaran, kan ada salurannya. Kita berikan mereka perjalanan dinas dalam kota atau luar kota sesuai keadaan, sehingga bisa menambahkan mereka penghargaannya. Kemudian bisa juga kalau anggarannya nggak ada gimana? Ya kita melakukan revisi. Karena anggaran itu memang plotnya kan seperti itu ya. Eh, izin, ya. Saya masih terdengar ya. Plotnya seperti itu dan mau Terdengar tak Pak. mau ya kita melakukan revisi supaya pekerjaan itu tetap jalan. Kalau tidak ada lagi bagaimana? Ya berarti kita korban Pak Rocky. Kita korban. Karena keadaan masih seperti ini. Ya sedapat mungkin seperti itu. Jadi gratifikasi itu ada semboyannya dari KPK. Tolak, 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 terima tapi laporkan. Seperti itu. Mungkin itu Pak Rocky. Ada yang bertanya lagi atau masih bertanya lagi? Oke. Sudah cukup jelas. Terima kasih Pak Agus. Ya, Jadi masukan buat kami di pelaksanaan tugas di Bank Negara. Terima kasih Pak Agus. Sukses baik selalu ya. Pak Agus. Terima kasih. Hati-hati kalau jalan, hati-hati kalau Siap. jalan pulang budi. Eh, kebetulan Gojek Pak, jadi nggak jalan kita. Ada yang lain mungkin yang bertanya silahkan. Selamat Kita pagi, masih izin pagi Pak ya. Agus. Izin Pak Agus. Siap, Mbak Emil. Ya, oke. Kita masih punya waktu 9 menit ya. Kita bagi dua untuk dua orang yang bidadari ini. Win Silahkan dulu deh, kami Mbak persilakan. Emil. Ya, Oh, atau Bu Win dulu mungkin. saya Silakan. dulu. Terima Ya, kasih siap. Mbak Emil. Ya. Aduh, maaf ya sebelumnya saya baru ketinggalan tadi ada tamu. Oh Ini iya, Pak siap. Agus, kalau kita ini meminta bantuan di luar tusinya gitu, apakah kita Ya, perlu memberikan ya sekedar tips atau memberikan apa ya uang lelah kali ya gitu, bagaimana? Apakah itu termasuk gratifikasi? Terima kasih. pemberi gratifikasi apa tidak di luar tusinya ya. Ya Tapi kan misalnya untuk kayak untuk ini, untuk tusi kayak kita. Mas OB, Mas OB itu loh, Oh Mas ya. OB itu kan. Kalau saya tanya sebenarnya boleh nggak sih Mas OB itu misalnya dia itu kan kerjaannya bersih bersih toilet dan lain-lainnya. Hmm. Nah katanya juga mencuci piring itu juga di luar tusinya begitu kata kalau saya tanya. Ya. Nah itu padahal kan mencuci piring ya kita ya memang mau nggak mau ya karena kita makan ya mencuci piring lah itu kita memberikan Kalau apa itu kalau menurut
Ya, mencuci piring ya mungkin masih lingkup ya, membersihkan. Begini Bu Win, terima kasih atas atensinya. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, kalau memang kita sedapat mungkin dilembagakan di dalam anggaran kita. Misalnya kan ada anggaran em, kebutuhan kantor atau perawatan ini, perawatan itu, yang atau mungkin kan ada swakelola, mungkin dia dilibatkan saat yang nantinya sedapat mungkin adalah kita memakai jalur eh, yang ada, yang ada. Kalau misalnya tidak ada, kan dia nggak minta Bu Win. Kalau dia minta berarti dia kena pasal pemerasan Bu Win. Karena Pemeras kasus umum ya. karena apa namanya, karena posisinya sebagai jabatannya sebagai OP melakukan pemerasan. Kalau nggak dikasih segini nggak saya cuci, nah, dia kena delik atau pemerasan. Jadi memang masih banyak yang harus diharmonisasi, baik antara keadaan DIPA kita yang ada. Kita ini kan berada di jalur ya DIPA yang ada karena berkaitan dengan uang, dengan kebutuhan yang ada. Makanya ada fasilitas untuk revisi, kemudian kita fasilitas untuk melakukan perencanaan. Walaupun sebenarnya berapapun kita rencanakan ya droppingnya segitu ya Mbak Emil. Kita baik-baik kita untuk bagaimana ngatur di DIPA itu. Yang penting kita sejauh mungkin tidak menjadi pelaku pemberi gratifikasi atau yang lainnya. Begitu. Mungkin begitu, Bewin. Oh ya, Kita masih ada tambah waktu boleh nggak? Tambah ada 6 boleh nggak? menit. 6 menit Mbak Emil, nanti sesi berikutnya Mbak Emil. Oh ya, ya Bapak Ibu semua, nanti ada kuesioner ya, kuesioner dari kami, nanti kita mohon diisi, di mana kuesionernya itu terdiri menjadi 2 bagian. Bagian pertama pertanyaan, jawabannya sudah saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua adalah mengenai pengelolaan. Nanti skor yang paling nomor 1 itu tidak baik, yang nomor 5 sangat baik. Harapannya sih sangat baik, gitu ya. Silakan Mbak Emil. Masih Masih mute ya? lanjut ya Pak. Baik. Iya, masih satu lagi. Oke, siap. Terima kasih. Eh, Menurut Pak Agus, Ya, bagaimana cara kita membentengi diri kita, keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita untuk tidak melakukan atau menjadi pelakon dari suatu kegiatan yang namanya korupsi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kalau misalnya kita atau keluarga kita ada yang apa sih yang namanya melakukan suatu tindakan tersebut? Apakah kita harus melaporkan ke suatu wadah atau apakah kita diam saja atau gimana, Pak? Terima kasih. baik, terima kasih. Cara untuk membentengi diri tentu adalah dengan peningkatan integritas. Sesuai dengan nilai-nilai integritas tadi. Kita harus selalu, karena eh, kita dikatakan berintegritas itu apabila sudah teruji di dalam suatu cobaan atau godaan. Mungkin ada kasus ya, kasus A, B, C, D, kita kemudian ibaratnya mencibir ya, wah sudah gitu kok masih gitu. Tapi kita belum tentu loh, kalau kita berada di posisi kita apakah bisa seperti masih baik-baik saja, atau bahkan mungkin lebih dari dia, kita nggak tahu. Nah tentulah integritas. Integritas ini seperti iman ya, naik dan turun, naik dan turun, naik dan turun. Maka integritas ini akan dipengaruhi beberapa hal dari internal kita sendiri dan eksternal, dari lingkungan kita sendiri. Maka di dalam KPK ada 3 sula, yaitu sula penindakan, sula pencegahan, dan sula pendidikan. Sula pencegahan itu adalah membangun sistem. Sistem yang membuat tidak bisa adanya tindakan-tindakan itu. Kita nyaman kalau Indonesia sudah bagus sistemnya seperti di Denmark, Finlandia, aman. Intertukin 2 kali lipat, aman, kan seperti itu. Seperti itu. Nah, sementara sistem masih ada di sini seperti ini apa? Ya kita di dalam diri kita meningkatkan integritas. Bagaimana sikap kita apabila mengetahui ada teman saudara atau bagaimana yang melakukan itu, tentu kita bicara baik-baik, kita lakukan. Dugaan itu apa yang terlihat
belum tentu apa yang terjadi. Kita tanya dulu. Mau lapor langsung boleh, tidak masalah. Ke kpk.go.id itu tidak apa-apa. Tapi tentu lebih baik kita, namanya kalau orang Islam tabayun ya, lihat dulu apa yang terjadi. Kita berikan penyuluhan dulu. Oh ini apa, gimana. Sebenarnya tidak ada kesalahan yang bisa dimaafkan. Yang penting dia bisa bertobat, bisa itu, maka insya Allah kesalahan itu akan bisa dimaafkan. Dari minta izin bahwa kesalahan itu andaikan kita tulus menerima dan memperbaikinya, insya Allah akan dimaafkan. Kita tinggal 2 menit lagi. Ada yang lain? Ini ya, Kalau tapi di sininya 2 menit lagi. Iya, 2 menit lagi ya. Kayaknya 2 menit lagi ya, Pertanyaan Rani. ini, Mas Agus, masih 5 menit 19 detik. Silakan. Alhamdulillah masih Iya. ada Ya. tambahan itu. Boleh saya tanya ya? Boleh, tanya lagi boleh. Ya, ini. Gimana ini caranya kalau kita misalnya nih ST 3 hari, tapi ternyata 2 hari sudah selesai. Lah gimana kita ini bikin laporannya? Apa ya 3 hari, apa ya 2 hari sesuai ST gitu? Oke. Terima kasih Bu Win. Sebelumnya Mbak Devi di screenshot ya, yang kelihatan berapa jumlah pesertanya, klik pesertanya ya Mbak Devi ya, buat laporan. Saya jadi ingat Bu, Ibu bilang laporan, saya ingat saya harus melaporkan kegiatan saya ini. Screenshot yang kelihatan menjelaskan seberapa jumlah pesertanya dan lain-lainnya. Pada intinya adalah laporan itu ditulis sesuai dengan apa yang kita lakukan Bu Win. Tugas kita 3 hari, ternyata kok 2 hari udah kelar. Yaitu pilihan. Kita kalau melaporkan 2 hari, maka kita hanya berhak di 2 hari itu. Bagaimana kalau kita secara masalah, kita optimalisasi, Bu. Optimalkan apa yang sudah direncanakan oleh kantor penugasan kita 3 hari itu. Mungkin sebenarnya tugas saya hanya ada di Kendal dan Kendal dan Tegal misalnya. Ternyata Kendal sehari selesai, Tegal selesai. Sebentar di Pemalang ada barang. Maka kita optimalkan, kita laksanakan tugas di sana. Sehingga apa yang telah diperintahkan, waktu yang sudah diplot untuk kita itu tidak terbuang sia-sia. Kalau kita balik saja juga rugi kan. Jadi kita mengoptimalkan, karena DIPA ini berbasis output. Jadi kita optimalkan, kita tuangkan dalam laporan. Nanti akan dinilai, oh ternyata Pak Rogi ini memang tugas 2 hari di Kendal dan Tegal sama Pak Agus misalnya. Tetapi kayaknya sudah selesai. Sehingga dia ke Pemalang, bahkan mampir sampai Subang Purwokerto. Secara itu 120% tugasnya. Seperti itu. Tapi juga bisa juga, kalau misalnya saya ternyata 2 hari sudah cukup, maka saya melaporkan 2 hari dan saya hanya mengeklaim 2 hari. Itu juga bagus. Dengan harapan sisa 1 hari saya bisa dipakai untuk tugas lain. Nah ini pilihan. Jadi pilihannya ada yang mumpung masih di jalan, optimalisasi pelaksanaan tugas. Kita optimalkan. Begitu. Untuk NKRI, Win. Terima kasih. Terima ada yang lain? Bagus. Kalau tidak ada jangan dipaksa ya, karena waktu tinggal 2 menit. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih banget atas kehadiran Bapak Ibu semua, atensinya, saya lihat muka-mukanya cerah, lega. Kita tinggal berharap dan berdoa semoga nanti apa yang kita upayakan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Dian. Jangan lupa nanti ada Google Form yang akan di-share oleh Mbak Deborah ya, dan Mbak Deborah nanti juga subscribe ya ini, perlu di subscribe like ya ini nanti YouTube-nya ini. Oh nggak pakai YouTube kayaknya ini ya? Cuma ini aja. Kayaknya kalau nggak cukup suruh ke YouTube. Mudah-mudahan ini bisa saya dikompres file sehingga saya tidak perlu upload ke YouTube. Soalnya YouTube dan Facebook saya isinya konten yang lain. Saya buka aja. TikTok. Kalau pakai Scrap nanti nggak usah. Kalau Scrap nanti nggak bisa balik nama itu.
karena scrap. Baik, terima kasih. Tinggal 1 menit, silahkan Bu Teh Dian. Mbak Dian untuk saya kembalikan kepada MC Ini dan Pak untuk Dedi kok tutup. kayak KFC ya Pak Dedi ini. Terima Gambarnya Pak kasih. Dedi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan ini sudah berjalan dengan baik. Karena waktunya sedikit, sepertinya kita juga masih asik gitu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan lain waktu Pak Agus bisa memberikan sharing yang lebih leluasa lagi gitu ya. Siap, karena lebih enak itu makan bakso separuh daripada makan bakso 2 mangkok. Ya. Masya Allah, betul Pak, betul, setuju. Baik Bapak Ibu sekalian, durasi juga yang memisahkan kita pada akhirnya. Izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Cakep. Membeli beras menggunakan taksi. Cakep. Mana cakepnya Pak? Lalu dimasak dengan kemiri. Mari jaga integritas, gerakan semangat anti korupsi agar berdampak pada negeri. Oke, Tepuk tangan. baik.